Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Uci Perenang ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep ke kalian ya. Bahan-bahan untuk membuat sambal tongkol biasa, sambal samawa, sambal lombok ya, bumbu biasa aja ya, yang aku nggak suka taruh gula atau manis-manis ya. Nah, nanti aku campurin dengan terong ya, terus cabai hijau pedas ya. Nah, kita sebutin satu-satu ya, bahan-bahannya apa saja. Di sini udah ada tongkol ya, yang udah nggak ada tulang ya, bersih ya. Nah, di sini udah ada cabai hijau yang udah aku iris-iris. Nah, untuk bumbunya cuma tomat, cabai, dan bawang putih ya. Terus di sini nanti ada terong ya, yang aku campurin dengan tongkolnya. Di sini udah ada micin, garam, bawang merah yang udah aku iris, dan 2 siung bawang putih yang udah aku geprek ya. Ini sebagai wangi tambahan aja ya. Nah, di metode kali ini aku nggak pakai cobek ya. Aku pakai blender ya bumbunya biar cepet ya. Nah, kita lanjut menghaluskan bumbu dulu ya. Kita pakai blender. Kita nggak pakai cobek ya. Saya di sini pakai blender aja ya, biar cepat. Nah, semua bumbunya bawang putih, cabai, dan tomat kita blender dulu ya. Nah, di sini kita udah selesai menghaluskan bumbunya ya. Sekarang kita lanjut ke menggoreng tongkolnya dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menggoreng tongkolnya dulu ya, sampai garing ya, sampai berwarna coklat. Karena saya nggak suka yang basah-basah ya, harusnya digoreng dulu, baru kita sambal. Nah, guys, tongkolnya aku goreng sampai berwarna seperti ini ya, agak garing gitu. Tongkolnya udah aku angkat ke wadah ya. Nah, minyak yang bekas tongkol tadi kita nggak usah buang ya, kita pakai lagi buat numis ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menumis bumbu ya. Pertama kita masukin bawang merah yang udah kita iris beserta 2 siung bawang putih tadi yang udah aku geprek. Goreng dulu ya bawang merahnya dan bawang putihnya sampai agak mencoklat ya. Nah, setelah agak mencoklat, kita tuangkan bumbu yang udah kita blender tadi ya. Oke, kita besarkan apinya sedikit. Nah, setelah kita menuangkan bumbunya, kita tambahkan sedikit terasi ya, sedikit. Kita tambahkan micin secukupnya ya, karena saya suka yang gurih, saya kasih lebih ya. Lalu saya tambahkan garam sedikit ya, karena saya nggak suka asin ya, sedikit saja. Lalu kita aduk-aduk ya bumbunya sampai agak mengering ya, sampai matang lah. Nah, setelah bumbunya matang dan mencoklat, kita tuangkan cabai hijaunya ya, yang udah saya iris tadi. Lalu kita aduk lagi. Ya. Besarkan sedikit apinya. Oke. Kita aduk lagi. Aduk. Nah, setelah kita menuangkan cabai hijau tadi, kita masukkan ikan tongkolnya ya. Ini ikan tongkolnya sebelumnya saya tidak iris ya. Saya ingin menghancurkan dan mengirisnya di dalam wajan saja dengan sutil ya. Saya hancurin pelan-pelan. Kita hancurkan.
Kenapa saya pakai metode ini? Karena ya, ini loh, apa, sari ikannya, rasa ikannya itu benar-benar mantul nantinya. Rasa dari ikan tongkolnya benar-benar mantul, keluar gitu. Rasanya sangat keluar dan wanginya juga akan menyatu ya bersama bumbu-bumbunya. Nah, ikan tongkolnya udah saya hancurin ya di dalam wajannya, di dalam teflonnya. Kita aduk merata agar rasanya itu loh keluar ya, keluar banget. Khas tongkolnya itu loh nanti. Nah, setelah tongkolnya hancur seperti ini, kita sekarang masukin terongnya ya, yang terakhir. Ya, oke. Kita besarkan apinya ya. Oke, kita aduk merata. Aduk merata. Oke. Nah, setelah terongnya kita masukin, kita udah aduk rata. Kita tambahkan sedikit air ya. Kita aduk-aduk sampai matang ya. Di sini terongnya aku nggak lembekin ya, nggak masak sampai matang-matang banget, sampai lembek, enggak ya. Di sini aku masaknya setengah matang. Nah, kenapa terongnya saya masak setengah matang? Karena nanti kalau apinya sudah saya matikan, terus sambalnya masih di teflon, itu nanti terongnya lembek sendiri. Nah, sambal tongkol dan terongnya sudah matang. Sudah siap untuk disajikan.